Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya sama-sama. Ataukah kalian mengira sekiranya kalian akan masuk surga belum datang pada kalian seumpama orang dari telah kesengsaraan dan penderitaan, mereka digoncangkan sehingga berkata Rasul itu, orang-orang yang mereka bersamanya, kapan pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu bertanya pada engkau apa yang mereka katakanlah apa yang kalian berupa kebaikan, maka bagi kedua orang tua dan para kerabat dan anak-anak orang-orang dan orang yang dalam perjalanan apa yang kalian berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Buku ditutup ya. Kita terjemahkan. Sudah tutup semua. Kutiba diwajibkan, telah diwajibkan, alaikum al-qital, peperangan,
atau berperang atau peperangan. Peperangan apa berperang? Peperangan. Peperangan itu wa huwa kurhun, kebencian. Kalau makruh dibenci ya, kariha, kurhun kebencian. Ini wawunya wawu haliyah namanya, padahal. Nanti kalau ingat ya padahal, kalau lupa ya dan gitu ya, gitu. Dan dia, kalau ingat padahal dia, kurhun kebencian, lakum wa asa boleh jadi an takrohu kalian membenci, kariha yakrohu kurhun, kalian membenci syai'an wa huwa khair, kebaikan. Kalau ada perbandingan baru lebih ya, ada perbandingan ya. Dan kebaikan lakum wa asa boleh jadi an tuhibbu kalian menyukai mencintai syai'an wa huwa syarrun keburukan lakum wallah ya'lamu dia mengetahui wa antum la ta'lamun kalian mengetahui. Lagi kutiba diwajibkan alaikum al-qital itu wa dan padahal otomatis ya, wa dan sudah otomatis, tapi tidak apa nih kalau lupa ya dan aja ya. Huwa kurhun lakum wa asa boleh jadi an takrohu syai'an, ini juga padahal, wahwa padahal dia khair kebaikan lakum wa asa an takrohu kalian membenci kalian menyukai syai'an wahwa padahal dia syarrun keburukan lakum wallah ya'lamu yang mengetahui wa antum dan kalian atau sedangkan kalian la ta'lamun kalian sama-sama telah diwajibkan atas kalian perangan itu padahal dia kebencian bagi kalian dan boleh jadi sekiranya kalian membenci sesuatu padahal dia kebaikan bagi kalian dan boleh jadi sekiranya kalian menyukai sesuatu padahal dia keburukan bagi kalian dan Allah dia mengetahui sedangkan kalian tidaklah kalian mengetahui. Dari belakang ta'lamun la antum wa padahal atau sedangkan ya. Hari wawu hal itu bisa sedangkan bisa padahal. Ya'lamu wallah lakum syarrun keburukan wahwa padahal dia syai'an tuhibbu kalian an wa asa boleh jadi lakum khair wahwa padahal dia syai'an takrahu kalian an wa asa boleh jadi lakum kurhun kebencian wahwa padahal dia
al-qital itu alaikum kutiba telah sama-sama telah diwajibkan atas kalian peperangan itu padahal dia dan boleh jadi sekiranya kalian membenci sesuatu padahal dia kebaikan bagi kalian dan boleh jadi sekiranya kalian menyukai sesuatu padahal dia keburukan bagi kalian dan Allah dia mengetahui sedangkan kalian tidaklah kalian mengetahui. Yas'alunaka mereka bertanya pada engkauan tentang asy-syahril haram bulan haram qitalin peperangan atau berperang fihi di dalamnya atau padanya kul qitalun peperangan fihi dalamnya padanya kabir besar kabir apa besar maksudnya dosa ditambah dosa besar adalah dosa besar wa saddun menghalangi tapi bentuknya bukan kata kerja melakukan penghalangan apa menghalangi aja ya tidak apa-apa ya seperti fi'il ya dan menghalangi tapi ini wanya ini tetapi malah ya kebalikan tetapi menghalangi nanti kalau ingat tetapi kalau lupa dan gitu ya tetapi menghalangi ansabilillah dari jalan Allah wa kufur aja ya gampang kufur bihi dengannya wal masjidil haram wa ikhraju ahli mengeluarkan penduduknya mengeluarkan atau mengusir apa mengeluarkan mengusir penduduknya minhu akbar lebih besar kalau kabir besar akbar lebih besar maksudnya dosanya lebih besar dosanya indallah wal fitnatu fitnah itu akbar lebih besar dosanya minal qatl dari pembunuhan itu wa la yazaluna tidaklah mereka henti-hentinya kalau mau tidaknya dibuang tidak pakai tidak dan mereka senantiasa tapi tidak tadi lanya hilang la yazal dan mereka senantiasa supaya lanya tidak hilang tidaklah mereka henti senantiasa itu berarti apa tidak henti-hentinya dan tidaklah mereka henti-hentinya yuqatilunakum mereka memerangi kalian hatta yaruddukum ya'wawu mereka dapat mengembalikan kalian rodda yaruddu mengembalikan ya mardud itu dikembalikan mereka mengembalikan kalian dari dinikum agama kalian jika istata'u mereka mampu wa man barang siapa yartadid dia murtad barang siapa dia murtad minkum an dinihi dari agamanya fa yamut dia mati wa huwa kafir fa ulaika habitat sia-sia a'maluhum amal-amal mereka fit dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat wa ulaika ashabun nar para penghuni hum fiha khalidun orang-orang yang
lagi yas'alunaka, bertanya pada engkau, an asy-syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir, dosa besar, dan tapi kalau lupa ya dan itu sodun, menghalangi, ansabilillah, dari jalan Allah, kufur bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli, mengusir penduduknya, minhu akbar, dosanya, indallah, wal fitnatu, fitnah itu akbar, besar dosanya, minal qatl, dari pembunuhan itu, la yazaluna, tidaklah mereka henti-hentinya, yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, hatta yaruddukum, mereka an dinikum, jika istata'u, mereka mampu, man yartadid, dia murtad minkum, dari kalian. Ini maksudnya di antara kalian, ya kalau ingat, di antara, kalau lupa dari di antara kalian, antinihi, dari agamanya, yamut, dia mati, wahuwa kafir, sedangkan dia kafir, ulaika, itu habitat a'maluhum, mereka fid dunya wal akhirah, dan di akhirat, ulaika ashabun nar, para penghuni neraka, hum fiha khalidun, orang-orang yang sama-sama mereka bertanya pada engkau tentang bulan haram, perangan di dalamnya, peperangan dosa besar, tetapi menghalangi dari Allah, kufur dengannya, masjidil, dan mengeluar duduk dan darinya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan itu, dan tidaklah mereka henti-hentinya mereka memerangi kalian, sehingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian, jika mereka mampu, dan barang siapa dia murtad di antara kalian dari agamanya, maka dia mati sedangkan dia kafir, maka mereka itu sia-sia amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dari belakang khalidun,
fiha hum annar ashab wa ulaika fid dunya wal akhirah a'maluhum habitat fa ulaika wa huwa kafir, sedangkan dia fayamut maka dia mati andinihi dari agamanya, minkum di antara kalian, yartadid dia murtad man wah istata'u mereka mampu jika andinikum dari agama yaruddukum mereka mengembalikan hatta yuqatilunakum mereka memerangi kalian wala yazaluna tidaklah mereka minal qatl dari pembunuh itu akbar besar dosanya wal fitnatu fitnah itu indallah akbar lebih besar dosanya minhu wa ikhraju ahli mengelung dan mengusir saya biasa mengeluarkan dan tadi milih mengusir padahal saya biasa mengeluarkan akhirnya lupa terus dan mengusir penduduknya wal masjidil haram bihi wa kufrun kufur an sabilillah dari jalan wasatun tetapi menghalangi wanya tetapi kabir besar dosa besar dosanya fihi di dalamnya padanya qitalun peperangan kul fihi qitalin anis syahril haram tentang bulan haram yas'alunaka mereka bertanya pada engkau sama-sama mereka bertanya pada engkau tentang bulan haram peperangan di dalamnya katakanlah peperangan di dalamnya besar dosanya menghalangi dari jalan Allah kufur dengannya dan Masjidil Haram dan penduduknya darinya lebih besar dosanya di sisi Allah dan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan itu tidaklah mereka mereka memerangi kalian sehingga mereka mengeluarkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya maka dia mati sedangkan dia kafir maka mereka itu sia-sia amal-amal mereka di dunia dan di akhirat dan mereka itu para orang-orang yang kekal. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Gampang-gampang. Kita baca lagi dari awal. Sama-sama telah diwajibkan. Sama-sama telah diwajibkan. Telah diwajibkan atas
kalian peperangan itu padahal dia kebencian bagi kalian dan boleh jadi sekiranya kalian membenci sesuatu padahal dia bagi kalian dan boleh jadi sekiranya kalian menyukai sesuatu padahal dia Dia mengetahui dan kalian tidaklah kalian mengetahui. mereka bertanya kau bulan peperangannya katakanlah besar dosanya tetapi menghalang dari kufurnya Masjidil Haram mengusir penduduknya darinya adalah lebih besar dosanya Di sisi Allah dan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan itu dan tidaklah mereka mereka memerangi kalian sehingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Barang siapa yang dia di antara kalian dari agamanya maka dia mati sedangkan dia kafir maka mereka itu sia-sia amal-amal mereka di dunia dan di akhirat dan mereka itu para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Sudah lancar, alhamdulillah. Kita cari kata-kata yang jamak, ini tidak ada. Mana yang jamak? Mana? Amal apa? Amal. Kalau satu amal jamaknya amal. Ashab para. Kalau satu sahib perempuan sahibah. Khalidun orang-orang kekal. Kalau satu Khalid perempuan khalidah. Pelajarannya masih tetap ya, kata kerja bentuk kelompok. Dakhala, dia telah masuk. Dia perempuan. Dakhalat, dia berdua. Khala, berdua perempuan. Dakhalata, mereka masuk. Mereka perempuan. Khalna, saya masuk. Tuh, kami. Nah, kamu perempuan. Ti, kalian. Tum, kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Dakhal tuma. Lagi, dia telah masuk. Dia perempuan. Dia berdua. Dakhala, berdua perempuan. Lata, mereka masuk. Lu, mereka perempuan. Hol, nah, saya masuk. Tuh, kami masuk. Nah, kamu. Tak, kamu perempuan. Ti, kalian. Kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Hol, tuma. Coba yang dapat tulisan. Dia telah masuk. Dakhala, dia perempuan. Dia berdua. Lah, berdua perempuan.
mereka masuk. Mereka perempuan. Nah, saya masuk. Kami. Kamu perempuan. Kalian perempuan. Kamu berdua. Tuma. Sudah lancar semua. Kenapa kok lancar? Karena sama-sama. Makanya sama-sama terus biar lancar. Coba dibaca ya pakai lagu. Ini tiga, gitu ya. Sama-sama. Dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltun, dakhaltu, dakhal lagi, dakhala, lalu, dakhalat, dakhalta, tum, dakhalti, tuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Kataba, katabu, katabat, katabna, katabata, tum, katabati, tunna, katabtu, katabna. Ya, habito, lagi habito, habitat, tota, habitna, habitta, tum, habitti, tunna, kotala, lalu, kotalna, kotalta, kotalti, kotal, jalasa, jalasna, jalasta, jalastu, alima, alimna, alimti, alimtu, fahima, saking bisanya, tidak ada tulisannya lebih sakit, saking bisanya, padahal tidak pakai tulisan. Itu ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya, gampang-gampang, langsung kita pahami. Setelah kemarin diterangkan bahwa sudah menjadi bagian dari kehendak Allah bahwa manusia itu sebagian dijadikan kafir, sebagian dijadikan mukmin. Lah yang kafir itu selalu memusuhi yang mukmin. Akhirnya terjadilah permusuhan, terjadilah penyerangan. Maka menyikapi kondisi seperti itu, maka kepada umat Islam diwajibkan untuk berperang, gitu ya. Kapan kita wajib berperang? Kapan? Kalau diperangi, gitu ya. Jadi kita wajib waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Berarti perang itu hukumnya apa?
Wajib kapan wajib perang? Dalam kondisi mereka diperangi. Dalam kondisi umat Islam diperangi, wajib, hukumnya wajib. Jadi kalau tidak mau, dosa besar. Termasuk lari dari peperangan, termasuk dosa besar. Gitu ya. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal dia kebencian bagi kalian. Padahal semua orang tuh benci perang ya, kan tidak suka perang, benci perang. Tapi diwajibkan oleh Allah. Berarti Allah tuh mewajibkan perkara yang kita benci, yang kita tidak suka. Makanya gimana? Makanya di dalam mengikuti perintah Allah, ajaran Allah, jangan diukur dengan senang tidak senang, benci atau senang. Kenapa? Karena kita manusia itu maha bodoh ya, maha bodoh. Saking bodohnya boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagi kalian. Paham ya? Jadi kebodohan kita itu apa? Saking bodohnya kita, kadang perkara itu baik tapi kita benci, gitu ya. Kadang perkara itu buruk tapi karena kita senangi, kita sukai. Karena kita itu bodoh, kita tidak bisa mengetahui sesuatu sampai pada dalam-dalamnya, sampai pada hakikatnya. Kita itu menilai sesuatu cuma sepintas, yang nampak pada dohirnya saja. Hakikatnya sesuatu bagaimana kita tidak tahu ya, gitu. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai sesuatu itu sepertinya tidak menyenangkan, padahal di situ ada kebaikan. Atau sesuatu itu sepertinya menyenangkan, padahal di balik itu ada keburukan. Paham ya? Nah, terus kita gimana? Misalnya kan harus tahu kita. Mestinya kita itu misalnya ya, ibu-ibu lama tidak punya anak ya, mengharap-harapkan punya anak, terus punya anak ya, senang apa enggak? Dikira kebaikan, padahal belum tentu itu suatu kebaikan ya. Boleh jadi anak inilah nanti akan jadi anak durhaka ya, gitu, bisa menjatuhkan martabat orang tuanya, macam-macam gara-gara anak itu boleh jadi. Tapi kita tidak tahu, karena kita tidak tahu, kita senang ya, bahagia, syukuran, undang-undang tetangga, padahal anak itu yang akan mencelakakan orang tua. Paham ya? Gitu. Atau sebaliknya, kehilangan anak itu susah, padahal boleh jadi itu suatu kebaikan. Paham ya? Jadi kita itu manusia yang maha bodoh. Makanya kalau kita tidak mau dikatai bodoh itu kebangetan ya, gitu ya. Gitu, banyak yang hal-hal yang kita itu harus tahu secara pasti, tapi kita tidak mungkin tahu ya. Itu supaya kita tahu kebodohan kita. Besok nasib kita bagaimana? Nah, sakit apa enggak tahu, tapi mestinya kan harus tahu supaya bisa antisipasi ya. Besok aman apa ada bencana enggak tahu, besok kondisinya enggak tahu, padahal mestinya kita harus tahu supaya bisa mengantisipasi mulai sekarang. Tapi kita enggak mungkin tahu. Itulah kebodohan kita. Jadi manusia itu makhluk yang bodoh, enggak tahu apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Kadang perkara buruk tapi dia senangi, kadang perkara baik tapi dia benci. Nah, terus gimana? Nah, maka kita menyadari kebodohan kita ikut saja ya, kita tunduk saja, kita ikut saja apa yang menjadi ketetapan Allah, menjadi aturan Allah. Paham ya? Gitu. Saya itu tidak senang sebetulnya, tapi Allah perintah ini pasti baik, gitu ya. Saya itu sebetulnya senang ini, tapi Allah tidak boleh, Allah melarang, berarti ini buruk. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kenapa sih? Jadi kalau kita tanya kenapa kita harus ikut Allah terus, suruh ini suruh ikut, dilarang ini suruh ikut, di antara alasannya apa? Karena kita itu tidak tahu hakikat ya, gitu. Kita menilai sesuatu cuma yang sepintas, yang nampak pada zahirnya. Makanya supaya kita aman, supaya kita selamat, ikut saja ketentuan yang sudah Allah tetapkan pada kita, dan pasti itu suatu kebaikan. Suruh ini mau, suruh ini mau, walaupun tidak cocok, walaupun tidak senang, walaupun tidak enak, tapi Allah suruh, gitu ya. Gitu, senang ini, tapi Allah larang, Allah tidak boleh, ya sudah ditinggalkan. Makanya kita jangan ikut kehendak kita sendiri yang apa, yang bodoh, tapi ikut saja ketentuan Allah yang mesti baik. Paham ya? Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagi kalian. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu, gitu ya. Jadi di antara alasan
Kenapa kita harus tunduk, patuh, apapun menjadi ketetapan Allah? Di antaranya apa? Karena kita manusia, makhluk yang banyak perkara yang tidak kita ketahui, maka ikut saja kita kepada Zat yang Maha Tahu. Apalagi Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu persis tentang kemaslahatan dan kemudaratan kita. Paham ya? Gitu. Seperti ibu-ibu itu kan disuruh tunduk, patuh, hormat sama suami kan, sepertinya tidak enak ya, gitu. Akhirnya dia seperti wong sama orangnya aja ya, malah pinter saya daripada dia kan gitu ya, gitu mungkin gitu ya, karena ibu sering ke pengajian. Tapi kenapa aku harus ditaati, dihormati? Kenapa sih? Ya sudah, walaupun mungkin berontak atau gimana, tapi Allah menetapkan begitu. Paham ya? Yakinlah bahwa itu suatu kebaikan, Allah yang tahu, kalian tidak. Paham ya? Jadi gitu. Jadi ikut saja, enak-enak ya, gitu. Ikut aturan Allah enak. Itu kita itu kalau seperti anak kecil ya, anak kecil itu kan kadang banyak ajaran orang tua yang bagi anak itu tidak bisa diterima, kan ya. Dari kadang itu berontak dia, tidak boleh main HP, seneng tidak boleh, apalagi suruh ini suruh itu, karena anak kecil lah, untuk apa sih gini-gini kan gitu ya. Itu saking bodohnya, tapi orang tuanya tahu bahwa ini banyak kebaikan. Begitulah kira-kira gambaran apa yang Allah perintahkan. Mungkin kita itu tidak tahu kenapa suruh ini suruh itu, tidak boleh ini tidak boleh itu, ngerepot-ngerepoti. Tapi kita itu menyadari kebodohan kita ya. Allah yang Maha Tahu, maka kita ikut saja yang menjadi ketentuan Allah. Nah terus hikmahnya apa? Berarti kita itu, karena kita itu sangat bodoh, kita tidak tahu hakikat sesuatu. Kadang sesuatu itu buruk tapi kita cintai, kadang sesuatu itu baik tapi kita benci. Terus berarti gimana? Berarti kalau tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita, andaikan mendapatkan kebaikan, jangan terlalu senang ya. Belum tentu itu suatu kebaikan gitu ya. Misalnya ada anak gadis gitu ya, tidak dapat jodoh gitu ya. Terus begitu dapat jodoh, jangan terlalu senang, biasa saja. Senang itu lagi kan biasa ya, jangan sampai hura-hura gimana, belum tentu juga. Boleh jadi setelah itu nasibnya naudzubillah min dzalik, dan itu tidak menutup kemungkinan. Paham ya? Tahu suaminya gimana wallahu a'lam gitu. Yang pasti baik, kita boleh senang, boleh berbahagia, boleh berbunga-bunga, itu apa? Silakan, pasti baik. Boleh bergembira apa? Kalau kita bisa melakukan ketaatan itu pasti baik gitu ya. Gitu bisa, termasuk bisa hadir begini majelis, alhamdulillah gitu. Kalau enggak tolong bisa jamaah, alhamdulillah. Suami marah-marah bisa sabar, alhamdulillah gitu ya. Nah misalnya gitu ya, gitu apa namanya, dibentak mertua bisa sabar, alhamdulillah kan ya. Lah gitu, itu loh pasti baik gitu ya. Kalau yang dunia-dunia belum tentu, mungkin menurut kita baik ya, gitu. Diharap-harapkan begitu dapat senang, belum tentu. Malah bisa jadi itu awal dari kebalikan dari nasib baik yang sebelumnya. Makanya kita pasrahkan saja kepada Allah. Kita tidak tahu, pokoknya Allah suruh lakukan, Allah larang tinggalkan. Masalah bagaimana urusan Allah gitu ya. Gitu kita tawakal, pasrah kepada Allah. Lah kalau tawakal dicintai, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Kalau dicintai bagaimana? Kalau dicintai, Allah kasihkan kepadanya yang baik-baik. Baik itu baik hakiki ya, bukan baik menurut versi kita, baik menurut pandangan Allah yang barangkali menurut kita itu buruk gitu ya. Gitu. Bagi misalnya kalau contoh seorang suami lama ndak nikah gitu ya. Contoh suami aja ya, enak ke saya. Kalau istri kan ibu-ibu ya gitu, lama nikah. Terus dapat jodoh, senang. Akhirnya ternyata jodohnya cerewet tiap harinya, sampai pusing dia, sampai sumpah dia gitu. Gimana mau dicerai, gimana mau ndak gimana, bingung gitu ya. Apalagi sudah punya anak berapa gitu, bingung. Terus gimana? Ya sudah ya. Ini boleh jadi Allah memberi kebaikan ke saya dalam bentuk seperti ini, mungkin paham ya. Jadi mungkin Allah hendak mengampuni dosa-dosa saya, mengangkat derajat saya. Mungkin saya dilatih untuk bersabar. Allah kok melatih saya, mungkin saya itu dicalonkan sebagai penghuni surga. Bukankah ahli surga itu hanya orang yang sabar? Alhamdulillah, senang saja ya. Jadi gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi menyikapi apa? Ajaran Allah jangan diukur dengan kesenangan dan
ketidaksenangan kita yang subjektif, yang itu seringkali tidak benar, tidak cocok ya. Ikut saja apa yang Allah perintahkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gitu. Malah ada para ulama mengajarkan gitu ya, kalau ada amal ini kok semangat, sama-sama amal, sama-sama wajib atau sama-sama sunnah aja ya. Kalau wajib itu jelas ya harus ada pilihan. Sama-sama amal, ini kok semangat, ini kok ada semangat ya, padahal sama-sama amal ya. Yang semangat harus dicurigai, paham ya? Jangan-jangan itu ada yang lain. Kenapa ya? Kenapa kok senang? Wong nafsu itu loh biasanya diajak amal itu tidak mau, tapi kenapa amalnya ini kok senang? Dicurigai. Jangan-jangan di sini itu ada apakah ada kepentingan nafsu? Jadi kita tuh selalu curiga sama diri kita sendiri gitu ya. Kenapa ya? Ini kan amal soleh, kebaikan. Saya kok seneng ya? Biasanya nafsu itu kalau diajak berbuat baik itu kan berat. Tapi yang ini kok semangat? Kenapa? Gitu. Mungkin apa? Mungkin banyak kepentingan nafsu di situ ya. Misalnya apa? Oh, dengan amal itu apa? Bisa ketemu teman banyak ya, seneng-seneng ya. Atau apa? Oh, ada acara makan-makan misalnya seneng atau apa gitu. Sepertinya ada amal, tapi yang diseneng itu itunya. Jangan-jangan, paham ya? Makanya kalau ibu-ibu ya ada amal, misalnya kalau ke timur ada amal ini, kalau ke barat ada amal ini. Kalau ke timur kok sepertinya semangat, kalau ke barat kok sepertinya, tapi sama-sama amal, maka lakukan yang tidak dia senangi. Itu loh pasti murni itu dari Allah. Kalau yang senang itu mungkin ada ada sesuatu ya, ada udang di balik yang kadang tidak disadari oleh orang. Paham ya? Gitu. Paham ya? Misalnya apa ya? Diajak sama-sama amal apa ya? Diajak suami jalan-jalan, amal kan ya, menemani suami amal. Satunya apalagi sama satunya apalagi yang lebih menyenangkan apa ya? Menurut ibu-ibu apa? Jalan-jalan sama itu. Kenapa kok lebih ikut ini bukan suami? Loh, itu harus dipikir. Mungkin ada yang lain. Paham ya? Jadi gitu. Jadi dalam melakukan perintah itu kita ikut saja ketentuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita ikut Allah saja? Pertama tadi apa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan kita. Yang kedua apa? Karena kita sangat bodoh, kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, kita pasrah saja apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, karena kita niat menghormati Allah. Ya, niat menghormati Allah maksudnya bagaimana? Jadi kalau ibu-ibu itu cinta Allah, hormat kepada Allah, mana yang lebih mahal dari perintah Allah? Tidak ada kan ya? Tidak ada yang lebih mahal. Jadi kalau ada perintah Allah itu sudah jangan dipikir, tidak pikir. Allah perintah lakukan. Ini sesuatu yang mahal, gitu ya. Paham ya? Ini bukti cinta, bukti pengagungan ibu-ibu itu kepada Allah. Jadi gini, kalau tentang keberadaan Allah, ketauhidan Allah, betul enggak Allah itu ada? Betul enggak Allah tauhid? Itu silakan pakai pikiran sampai ketemu, ya, pakai akal, pakai logika. Tentang kebenaran Nabi Muhammad pakai pikiran, tentang kebenaran Quran, pakai pikiran. Tapi kalau sudah yakin Allah itu ada, pikirannya sudah nerima. Quran kalau Allah bikin sudah nerima, Nabi Muhammad Rasulullah pikiran nerima, ya sudah apapun ajarannya terima. Jangan pakai akal lagi, akalnya ditaruh. Paham ya? Gitu. Suruh ini, suruh itu. Yang jelas Allah itu betul-betul Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita. Terus apa lagi? Quran, kalam Allah, yakin, ya sudah pikirannya ditaruh. Jangan pakai pikiran lagi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita yakin menghormati Allah, apa yang lebih mahal daripada Allah? Ya, ini ada cerita raja mencintai budak itu, sudah pernah cerita ya? Mau belum ya? Walaupun sudah ya. Jadi ada cerita, ya, raja itu punya budak banyak, tapi ada salah satu budak yang dicintai sama raja. Padahal budaknya itu ya tidak cantik, ya biasa, ya cenderung jelek, hitam gitu ya, gitu. Malah yang lain tuh nganggep bodoh, budak bodoh, tapi kok dicintai sama raja.
Beliau, nah, karena raja punya teman-teman sesama raja. Raja-raja yang lain juga heran kenapa budak begitu kok disenangi. Maka si raja ini ingin menunjukkan kepada teman-temannya kenapa budak itu lebih dia cintai. Maka budak-budaknya yang baik itu suruh berbaris jejer-jejer gitu, sama bawa mutiara, ya, mutiara yang sangat mahal itu gitu, mutiara. Kemudian begitu bawa mutiara semua sudah berbaris, kata raja, lemparkan mutiara itu. Tidak ada yang lempar. Kenapa? Nanti ini kan mahal, kasihan kalau, tapi budak yang dicintai itu melempar, akhirnya pecah. Ditertawakan sama raja-raja yang lain. Wong budak bodoh begitu kok dicintai, apa kelebihannya dia? Maka ketika ditanya, wahai budak-budak yang tidak mau lempar, kenapa kok kamu tidak mau lempar? Bukankah aku perintahkan lempar? Wahai raja, mutiara ini sangat mahal, nanti sayang kalau dilempar bisa pecah, gitu ya. Jadi karena kemahalan mutiara ini maka mereka tidak melempar. Nah, kemudian budak yang lempar tanya, budak, kenapa kamu lempar? Bukankah kalau dilempar budak itu mutiara itu bisa pecah? Kenapa kamu lakukan? Wahai raja, ya Pak, bagi saya titah raja lebih mahal daripada mutiara ini. Paham ya? Nah, gitu loh kita menyikapi perintah Allah. Tidak ada yang lebih mahal kalau kita menghormati Allah, paham ya? Jadi gitu. Pokoknya suruh apa? Suruh tunduk patuh sama suami, ya, hormatnya sih gitu. Walaupun kok banyak gitu, karena surganya istri itu ya itu, ya gitu. Orang mencari ilmu itu kan cari jalan ke surga. Ya makanya itu sering ditekankan, ya. Pokoknya suami ridho, Allah ridho. Kalau istri meninggal suami ridho, itu husnul khotimah gitu. Pokoknya hidup ndak cari enak, ndak cari senang, ndak cari bahagia, ndak cari apa-apa, cari ridho Allah. Bagaimana membuat Allah ridho? Pertama, ridho dengan ketentuan Allah, terima, ikhlas, senang, terus membuat ridho suami. Itu juga mendatangkan ridho Allah. Gitu. Ibu ya senang, ya bahagia, gitu ya. Gitu. Kalau ndak ridho jadi sumpah, gitu ya. Gitu. Suami datang modus, datang lagi, lihat wajahnya, wah, semua jadi sakit-sakitan nanti ya, sakit-sakitan ya cepet tua gitu ya. Itu salahnya sendiri, nggak ridho. Makanya Allah suruh ridho pun juga untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita senang, supaya kita bahagia. Paham ya? Jadi gitu. Terus berikutnya, setelah tadi ada kewajiban perang, maka ditanyakan, wahai Nabi, bagaimana kalau perang itu dilakukan di bulan haram, gitu ya? Maka mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram, berperang padanya, boleh apa tidak? Bulan haram itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, yang 3 turut-turut, ya. Yang Rajab ini menyendiri, gitu ya. Gitu, Dzulqa'dah, sekarang itu bulan haram, gitu ya. Gitu. Mereka tanya kepada engkau, lah sejak dulu, ini sejak diajarkan sejak Nabi Ibrahim dan dilakukan masih generasi berikutnya. Jadi orang-orang jahiliyah, walaupun jahiliyah mereka itu tidak berani perang di bulan haram, walaupun kadang-kadang mereka langgar, tapi mereka meyakini itu sesuatu yang dilarang. Lah makanya ketika datang Islam ditanyakan, apakah ini hukum ini masih berlaku, gitu ya, untuk Islam? Maka mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram, berperang padanya. Wahai Nabi, kalau mereka tanya kepada engkau seperti itu, katakanlah berperang di bulan haram itu dosa besar. Jadi tidak boleh, hukumnya masih berlaku. Perang di bulan haram dosa besar. Tetapi, nah, di wawunya tetapi. Jadi wawu itu halia, keadaan, tapi keadaannya sebaliknya. Karena sebaliknya, kalau diartikan tetapi itu enak, cocok ya. Perang di bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi melakukan penghalangan dari jalan Allah dan kufur kepada Allah dan melakukan penghalangan terhadap Masjidil Haram dan mengusir penduduk tanah haram darinya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Nah, gitu ya. Jadi perang di bulan haram hukumnya apa? Dosa besar. Tapi perbuatan mereka yang bagaimana? Menghalangi dari jalan Allah, kufur pada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, mengusir penduduk tanah haram darinya, itu lebih besar. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Kenapa?
boleh. Kenapa? Karena untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar. Paham ya? Perang di bulan haram dosa besar, tapi perbuatan mereka lebih besar dosanya. Paham ya? Perang di bulan haram dosa besar, jangan sampai dilakukan. Tapi perbuatan mereka yang menghalangi orang dari jalan Allah, kufur pada Allah, itu lebih besar dosanya. Makanya jadi boleh. Paham ya? Gitu. Berarti bolehnya itu bolehnya perang, termasuk bolehnya perang di bulan haram itu bukan boleh asal ya. Bolehnya itu boleh sekedar untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Jadi boleh orang itu melakukan suatu keburukan atau kemudorotan untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar. Gitu. Nanti sudah menjadi kaidah usul fikih gitu ya. Boleh. Gitu ya, gitu. Misalnya kalau contoh ibu-ibu apa ya? Contoh ibu-ibu apa? Tidak boleh sebetulnya, tapi kalau tidak dilakukan ada keburukan yang lebih besar, makanya jadi boleh. Apa ya? Misalnya apa? Marah misalnya ya. Oh ya, ibu suka marah tak? Oh ya, marah itu tidak boleh. Tapi ada siapa itu kalau tidak dibentak itu ya tidak berhenti misalnya. Akhirnya jadi boleh untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar. Jadi gitu. Atau contoh gampang bohong tidak boleh. Tapi kalau ada orang mau dikejar-kejar, orang mau dibunuh ya, terus orang itu masuk rumahnya ibu, nanti orangnya mana? Harus jujur lah ya. Terus orangnya di situ ya dibunuh ya. Kalau dia jujur maka orangnya dibunuh. Maka boleh bohong keburukan untuk menghindari keburukan yang lebih besar supaya tidak terjadi pembunuhan. Paham ya? Jadi gitu. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah itu apa dulu? Kemusyrikan dan gangguan yang mereka lakukan kepada umat Islam itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang kamu lakukan pada mereka. Paham ya? Jadi perilaku mereka, sebenarnya pembunuhan kamu pada mereka itu ya dosa besar, tetapi keburukan mereka itu lebih besar, makanya tidak apa-apa ya. Makanya bolehnya perang itu bukan boleh asal, tapi sekedar untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar. Dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sehingga mereka dapat mengembalikan dari agama kalian jika mereka mampu. Jadi orang kafir itu punya misi untuk memurtadkan kita, makanya mereka memerangi kita. Tujuannya apa? Supaya kita murtad, gitu ya, ikut agama mereka, gitu, mengembalikan kalian dari agama kalian, gitu. Makanya kita belajar Quran seperti ini, mencari ilmu, mendalami agama, diantara hikmah untuk membentengi diri dari bahaya pemurtadan, dan bahaya itu masih ada sampai sekarang ya, gitu. Yang ditakutkan itu ada orang-orang yang murtad tanpa sadar. Itu hati-hati, murtad tapi dia tidak sadar. Kalau dia sudah, wah itu harus hati-hati. Makanya kita mencari ilmu yang cukup, yang dalam, karena dulu orang-orang Bani Israel itu kan sesat semua, banyak yang sesat. Ada mereka yang tidak sesat, yaitu orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah sekarang juga ada upaya penyesatan, pemurtadan yang luar biasa. Maka siapa yang selamat? Yaitu orang-orang yang dalam ilmunya. Makanya ibu-ibu itu mendalami agama sungguh-sungguh ya, gitu. Biar aman dari bahaya pemurtadan seperti itu. Jangan sampai orang itu murtad tanpa sadar. Contohnya sebentar ya, murtad tanpa sadar. Dulu dikatakan oleh Nabi apa? La tadkhulunal jannah hatta tu'minu ya, walan tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu iman. Kamu tidak dikatakan iman sebelum kamu saling mencintai. Paham ya? Gitu. Itu kan betul. Tapi dia ya pakai kerudung, pakai jilbab, itu jilbabnya besar lagi. Sholatnya juga istiqomah, baca Qur'annya, zikirnya, pokoknya dia itu ahli ibadah. Tetapi ditanamkan kebencian kepada saudara, gitu ya. Kalau ketemu itu
ketem-ketem saking bencinya gitu ya, atau sampai mules atau gimana benci, paham ya, itu sebetulnya sudah murtad ya. Kalau di masjid itu mau pas dia datang belakang jajar itu ndak mau di sini, langsung cari yang sana, ndak mau boleh itu naudzubillah, itu kelihatannya muslim secara zahir nampak, tapi kalau di hatinya ada kebencian, itu hakikatnya sudah bukan orang itu kan, paham ya tuh. Makanya itu pemurtadan yang selalu mereka lakukan, itu upaya-upaya kita harus hati-hati, tapi dikatakan oleh Allah jika mereka mampu, terus dikatakan dan mereka tidak akan mampu, kita tidak akan mampu jika itu ya, jika mereka mampu tetapi mereka tidak akan mampu, karena orang mukmin itu tidak bisa dimurtadkan. Dulu masih hangat di akhir juz 2 ya, apa sibghatallah, orang mukmin itu sudah menjelupkan hatinya kepada jelupan Allah dan tidak mungkin luntur, berarti tidak mungkin murtad. Lah kok ada? Lah itu ada orang murtad kemarin sholat sekarang ke gereja misalnya gitu ya gitu. Lah itu ada. Terus gimana? Berarti sejak kemarin orang itu belum Islam, paham ya? Dia sekedar Islam saja, belum mencelupkan hatinya kepada selupan Allah. Kau tanya kenapa kamu Islam? Tidak tahu. Kamu Islam tak? Iya. Kenapa kamu kok Islam? Kan banyak agama lain. Kan anak Kristen nah ibadahnya seminggu sekali kan ya gitu. Kalau ke gereja campur laki-laki perempuan gitu ya, bisa sambil mejeng sambil gayar. Kenapa? Iya ya kenapa? Jadi ikut-ikutan saja. Orang begitu itu keimanannya oleh para ulama mukhtalaf ya, diperselisihkan dia itu mukmin atau belum. Karena kalau orang itu beriman tidak didasari akal, itu ada pendapat tidak akan diterima. Makanya ladina liman la aqlala, tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Jadi ibu-ibu itu banyak agama terus pilih Islam mesti akal gitu ya. Kenapa kok pilih Islam? Kenapa? Dipikirkan Allah itu ada enggak? Pikir pakai akal. Allah satu-satu, betul nggak? Betulkah Quran itu kalam Allah? Pikir pakai akal. Ketika sudah menemukan semua baru kita ikuti. Itu loh mukmin asli. Yang begitu yang tidak bisa dimurtadkan. Biasanya orang cuma ikut-ikutan. Paham ya? Kalau sampai murtad gimana? Ternyata terpengaruh oleh propaganda mereka dan murtad, maka bisaran siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya sampai dia mati dalam keadaan kafir, mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, maka mereka itu sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Lebur gugur amalnya di dunia dan di akhirat ya. Kalau gugur di akhirat jelas ya, tidak ada satu amal pun yang diterima oleh Allah, terus mereka masuk neraka. Kalau gugur di dunia maksudnya apa? Dia tidak boleh dianggap sebagai orang mukmin, walaupun dia itu dulu yang mendirikan masjid ya. Dulu dia itu yang mendirikan masjid, maka kita sholati saja, tidak boleh gitu ya gitu. Karena sudah murtad secara duniawi, murtad secara ukhrawi juga murtad. Kalau sampai murtad, naudzubillah min dzalik, dan mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, saking gampangnya, saking jelasnya, saking gamblangnya, sampai tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi